Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program Mata Dunia, program yang memberikan informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Bersama saya Ishakan, kita simak Mata Dunia selengkapnya. Ya, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakan navigasi kecerdasan buatan dan sonar untuk mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia ini. Untuk informasi selengkapnya, ini dia liputannya. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far, and that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Siapa yang di sini menggunakan pay later? Ya, pemirsa, cicilan pembayaran buy now pay later ini dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini tersedia untuk berbagai macam pembelajaran. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak bagi para konsumen. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Toko fisik maupun retail online tak menunggu hingga November untuk menawarkan beragam diskon besar-besaran, seperti layaknya tahun-tahun sebelum pandemi COVID. Potongan harga telah ditawarkan sejak Oktober. Retailers know that consumers are feeling the pressure of inflation, and people are shopping earlier as a result because they want more time to compare prices. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan akhir tahun konsumen Amerika Serikat bakal mencapai 241 miliar dolar, peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk menyiasati pembelanjaan akhir tahun di tengah tingginya laju inflasi, semakin banyak konsumen Amerika Serikat memanfaatkan skema pembayaran Buy Now Pay Later yang bisa dicicil hingga waktu 36 bulan. Menurut Adobe Analytics, total pembelanjaan menggunakan Buy Now Pay Later meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan totalnya mencapai sekitar 18,5 miliar dolar. Diperkirakan sekitar 1/5 konsumen Amerika Serikat telah memanfaatkan cicilan Buy Now Pay Later. There is potentially a gap insofar as how much we know people are taking on these loans and how big and how ballooned the debt problem is. For sure, Buy Now Pay Later plans are contributing to the growing debt problem in our country. Ahli keuangan mengingatkan jangan sembarangan belanja menggunakan kemudahan BNPL dan tetap sesuaikan pengeluaran dengan anggaran.
You have to know the rules. You want to be very clear and understand what the fees may be associated with late payments. Understand that your behavior with this payment plan, if you were perfect and you paid it off in full in 4 installments, you did everything right, that's not going to help you build credit. Di Philadelphia, seorang pekerja klinik praktik bedah plastik mengaku lebih suka menggunakan pembayaran lewat cicilan. I love that the payments are split, usually into 4 payments. I do like that it's automatically debited, and I like the way the companies keep up with the consumer. Klinik tempat Lori bekerja pun telah hampir 20 tahun menawarkan pembayaran lewat cicilan, sehingga ia sendiri memilih bayar dengan BNPL. I actually try to use the buy now, pay later 100% of the time on larger purchases and try to remove the credit cards completely. Tapi untuk menghindari jebakan utang, Lori memilih opsi bayar otomatis dan debit langsung ke rekening banknya. I do find it easier to keep track of what you're spending through their apps and their notifications. Just makes the process so much more simple. Menurut kelompok advokasi konsumen, yang sering memperparah lilitan utang akibat buy now, pay later adalah digunakannya kartu kredit untuk membayar cicilan seperti ini. Sehingga utang pokok dan bunganya semakin menumpuk dan semuanya akhirnya harus tetap dibayar. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Siapa yang di sini menggunakan pay later? Ya, pemirsa, cicilan pembayaran buy now, pay later ini dulu hanya untuk produk atau jasa dengan harga tinggi, tapi kini tersedia untuk berbagai macam pembelajaran. Meski sepintas ini memudahkan konsumen, ahli keuangan mengingatkan bila tak dilacak, maka metode pembayaran ini bisa menjebak bagi para konsumen. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA. Ini waktu makan siang di Robot Cafe di kawasan Kilelesha di Nairobi. Dan ada pelayan unik yang telah membawa kegembiraan. Thank you, Nadia. Nadia adalah salah satu dari 3 robot pelayan di restoran ini yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Ini adalah yang pertama di Afrika Timur. You assign them duties in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go or what is expected to do there. Because for instance, they do more than just serving. They sing happy birthday. For instance, let's say you do a reservation and you have a birthday. It's going to deliver you your cake with the message and everything, and also sing happy birthday with you with the background of waitresses. Penggunaan teknologi robotik dalam industri layanan makanan bukanlah hal baru. Restoran dengan pelayan robot bisa ditemukan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan kota-kota lain. Tapi konsep ini baru ada di Afrika. Sejak dibuka di Nairobi 2 bulan lalu, menurut staf Robot Cafe, sambutannya sangat baik. Dengan robot-robot menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti Brooke Abito, yang hari ini datang bersama keluarganya untuk makan siang. I was happy to show my kids this, in Africa, in your own backyard. So yeah, it was very good. You can see that the technology needs a bit of development, but it's really nice how the robots take the food, they come and serve you, and when I come back next time, I want to see the robots more interactive, taking your orders, bringing your food, but it's a very good first step. Menurut data pemerintah, industri perhotelan merupakan salah satu sumber lapangan kerja yang besar di Kenya. Pengenalan robot di sektor ini membawa kekhawatiran akan tersingkirnya pekerjaan manusia oleh mesin. Tapi pakar industri mengatakan tidak ada alasan untuk cemas karena teknologi ini hanya akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. I really don't think it can face off the entire human labor, but it will be incorporated still. Just like we have incorporated the other technology and we've used it to improve our human labor and worked together. IDET menyarankan sekolah-sekolah di Kenya memasukkan pelatihan teknologi dalam kurikulum perhotelan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini.
If we keep training people the traditional way, and by the time they're released in the industry, technology has already gone a notch higher. It becomes scary for them already, and it becomes difficult to be able to adopt. Para ahli mengatakan era restoran otomatis telah dimulai di Afrika dan para pengunjung bisa mengharapkan lebih banyak integrasi robot dalam pengalaman bersantap mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Apa jadinya kalau semua pelayan ini digantikan oleh robot ya? Sebuah restoran baru di Nairobi, Kenya ini membuat gebrakan bukan hanya karena makanannya tapi karena beberapa stafnya. Kafe ini memiliki 3 robot pelayan yang menjadi daya tarik utama meski sejumlah pihak ini khawatir kehadiran robot bisa mengakibatkan tergerusnya pekerjaan manusia. Menanam kakao adalah pekerjaan yang rumit. Para petani melakukan penyerbukan dengan tangan, memindahkan butiran serbuk sari kecil dari bunga jantan ke bunga betina. Selama bertahun-tahun, pemilik kebun kakao di Ghana, Juliet Adai, yang berusia 63 tahun, berjuang dengan penglihatannya yang buram. Dengan bantuan lembaga amal yang berpusat di Amerika Serikat Vision Spring, Juliet mendapatkan kacamata untuk membantu penglihatannya yang buruk. Menurutnya, kacamata ini telah membantu meningkatkan pekerjaannya. Vision Spring mengatakan sekitar separuh petani kakao di wilayah Ashanti, Ghana membutuhkan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Penelitian yang dilakukan di Bangladesh oleh Badan Amal ini dan Queen's University Belfast menunjukkan kacamata dapat meningkatkan pendapatan para pekerja di pedesaan hingga 30%. Dari rata-rata lebih dari $35 per bulan menjadi lebih dari $47. Dan harga kacamatanya sendiri sekitar $6. A very modest investment in vision correction for farmers and for artisans and skilled tradespeople yields a pretty massive return on investment in terms of the household income that they are able to continue to earn. It's one of the few tools in the International Development Toolbox that can be deployed to increase income in farming communities that has yet to be used. Menurut Juliet, adanya pendapatan tambahan telah membantu untuk membiayai pendidikan keluarganya, yang nantinya akan juga membantu mereka meningkatkan pendapatan di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, melalui Studio Bumi, seorang warga Indonesia di New York ini mempopulerkan konsep communal dining alias makan duduk bersama dengan orang-orang tak dikenal yang sajiannya 100% makanan Indonesia. Nah, kabar baiknya pemirsa bahwa tiketnya selalu laris dibeli muda-mudi di New York. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. I felt like I really liked the seasoning, and usually it feels very sweet. I have a sweet tooth, so I liked that everything was kind of sweet. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school. Sekolah di sini dikelilingin banyak teman-teman internasional.
And I invited these people. Jadi teman-teman international duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng. And then bulan kedua mereka datang sama teman-temannya. Bulan kedua mereka nggak datang, teman-temannya datang. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time, we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But it's about but people loved it. People loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. I don't do it often. So it's a really good way to like start conversations between people because I came here not knowing anyone but Bagus and now I feel like I know like 5 or 6 other people. You know? Popularitas makanan Indonesia masih sangat minim di New York. Kalah dominan dengan makanan Asia Tenggara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina yang memang punya populasi jauh lebih besar di Amerika. Dengan sekitar 7.000 diaspora Indonesia di New York, hanya ada 6 restoran otentik Indonesia di sini, yang umumnya didominasi pangsa pasar warga Indonesia sendiri. Studio Bumi menjajakan panganan Indonesia lewat menu catering mingguan dan communal dining dengan pengemasan yang menarik demografis Gen Z dan milenial yang punya alokasi dana khusus untuk hiburan dan pengalaman. So it's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. So mereka semua tanggung semua biaya, at least everything untuk operasional, semua equipment and everything. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia lewat pendekatan urban dan modern, sekaligus juga efisien di tengah tantangan mahalnya biaya mendirikan bisnis di kota apel besar. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Ada yang nggak bisa berenang di sini, harus belajar berenang ya. Kenapa pemirsa tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat? Jadi sebuah LSM ini memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. Tak hanya agar membantu mengurangi angka korban tenggelam, ini sekaligus menjadi sarana pengembangan kemampuan yang positif. Selengkapnya dilaporkan oleh jurnalis VOA di New York, Amerika Serikat. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan 2019, menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to like be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money.
Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece. And if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyebut penyebab kematian utama dari anak-anak usia 1-4 tahun adalah tenggelam. Sementara data dari USA Swimming Foundation menyebutkan bahwa rata-rata anak-anak yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah tidak memiliki kemampuan untuk bisa berenang. Dari Queens di kota New York, saya Randy Wicaksana, VOA. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kita di Mata Dunia kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.